Yesus. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya, Suster Petronella Borukaro KSCC. Hari ini hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, hari biasa pekan pertama. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai ayat 28 dengan tema kuasa atas perkataan dan tindakan. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadah dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkan, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Rita seorang gadis yang cantik, pintar, dan multi talenta. Namun ia selalu merasa minder karena selalu terngiang di telinganya perkataan ayahnya yang berkata bodoh. Kata-kata bodoh itu membuat ia sulit bertumbuh dan berkembang, walau sebenarnya ia pintar dan memiliki banyak talenta. Seorang ibu yang bijak selalu berkata kepada anaknya, "Aduh, anakku ini ganteng sekali, pintar, hebat." Perkataan mamanya yang selalu memuji membuat anak itu bertumbuh menjadi anak yang semangat dan percaya diri. Saudara-saudari, perkataan adalah sarana untuk mengekspresikan hati kita, mengungkapkan isi pikiran kita, berinteraksi dengan sesama. Perkataan memiliki kuasa untuk menghancurkan atau membangun kembali. Perkataan berkuasa untuk mematikan dan menghidupkan kembali. Perkataan yang lembut, positif, memuji akan memberi rasa kagum, gairah, kekuatan, juga semangat. Demikian sebaliknya, perkataan yang negatif, kasar, menyakitkan akan membuat tidak bergairah, putus asa, sulit berkembang, dan lain sebagainya. Dalam bacaan Injil hari ini ditampilkan bagaimana kuasa dari perkataan Yesus. Pengajaran Yesus dalam rumah ibadah membuat orang takjub karena ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, beda dengan ahli-ahli Taurat. Kuasa mengajarnya menjadi tampak ketika ia mengusir roh jahat dengan sabdanya. Roh jahat yang merasuki orang yang telah merusak kesehatan jiwa raga orang itu. Roh itu sadar pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah membawa kehancuran bagi kerajaan mereka sendiri. Maka roh itu mencoba melawan dengan meneriakkan 3 kalimat, yakni pertama, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret?" Kelihatannya bahwa roh jahat itu merasa terganggu dengan kehadiran Yesus. Kedua, "Engkau datang hendak membinasakan kami." Roh jahat ini mulai merasa terancam. Dan yang ketiga, ia menggertak Yesus dengan berkata, "Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Roh jahat menentang Yesus dan berusaha melumpuhkan kuasa Yesus dengan membongkar rahasia perutusan dan juga jati diri Yesus yang kudus dari Allah. Yesus menghardik roh itu dengan perkataan yang penuh kuasa, "Diam, keluarlah daripadanya."
Roh jahat sama sekali tidak berkuasa terhadap kuasa Yesus, karena perkataan Yesus, roh jahat itu keluar dari orang itu. Saudara-saudari, banyak orang takjub pada pengajaran dan juga perkataan Yesus yang penuh kuasa. Mari kita bertanya pada diri kita, apakah kita juga takjub dengan sabda-sabda Tuhan yang kita dengar dan membuat iman kita semakin teguh dan mengandalkan Dia dalam hidup kita? Atau hanya terjebak sekedar takjub, kagum bahwa khotbah pastor sangat bagus, renungan yang sangat mantap, namun tidak sampai mau mengenal Dia lebih dalam dan mengandalkannya dalam hidup kita? Adakah juga kerohanian kita masih sekedar kagum tapi belum sampai menghidupinya? Mari kita menjadikan sabdanya berkuasa atas hidup kita, menginspirasi kita dalam menjalani kehidupan setiap hari, menjadi alarm dalam hidup kita, sehingga kita dapat hidup sesuai dengan kehendaknya. Tuhan memberkati.